Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwan Azimah. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul hubungan interaksi antar unsur dakwah. Nah, ketika kita berdakwah, tentunya kita memerlukan mengetahui psikologi dari mad'u kita. Nah, untuk itu dan juga kita harus mengetahui bagaimana apa saja hubungan dari unsur-unsur dakwah tadi. Baik, sebelum itu saya akan menyebutkan apa saja unsur-unsur dakwah. Yang pertama itu adalah dai, yang kedua adalah mad'u, yang ketiga adalah madah, yang keempat adalah wasilah, yang kelima adalah thariqah, yang keenam adalah atsar. Nah, yang pertama itu adalah dai. Dai adalah orang yang melakukan dakwah kepada mad'u, kepada orang-orang yang dia juga mengajak atau mendorong orang itu kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mad'u. Mad'u adalah orang yang jadi sasaran dakwah kita. Ketika kita berdakwah, kita berdakwah melalui dengan mad'u kita. Nah, yang ketiga itu adalah madah. Madah itu adalah materi yang akan diberikan ketika kita berdakwah kepada mad'u. Yang keempat adalah wasilah. Wasilah adalah alat ketika media untuk kita berdakwah, baik itu media konvensional seperti kita berdakwah melalui mimbar ataupun kita berdakwah melalui media sosial. Yang kelima itu adalah thariqah. Thariqah ini adalah metode ketika kita berdakwah. Adapun metodenya itu dakwah secara bil hikmah, dakwah secara mujadalah, dan dakwah secara mu'izatul hasanah. Nah, yang kelima itu adalah atsar. Atsar adalah efek dari ketika berdakwah. Nah, apa saja hubungan antara hubungan psikologi ini dengan unsur-unsur dakwah? Yang pertama itu adalah dai. Ketika dai itu harus mengetahui bagaimana psikologi dari mad'u itu. Yang kedua adalah mad'u. Mad'u harus menghormati dai ketika sedang berdakwah. Yang ketiga itu adalah madah. Nah, ketika kita berdakwah, kita harus mencari materi yang tepat agar sesuai dengan mad'u kita. Yang keempat itu adalah atsar. Yang keempat itu adalah wasilah. Wasilah adalah media yang digunakan untuk ketika berdakwah. Contohnya saja ketika kita berdakwah dengan anak-anak muda, itu yang dimana anak-anak muda itu lebih sering menggunakan gadgetnya. Nah, maka dari itu ketika metode-metode ini kita bisa memakai media secara online ya, atau secara media sosial. Ya, yang kelima itu adalah thariqah. Thariqah ini adalah cara kita untuk berdakwah. Nah, untuk ini sesuai dengan mad'u kita. Ketika kita berdakwah dengan anak muda seperti ini, dan ketika dengan orang-orang tua usia berbeda lagi seperti itu. Yang kelima adalah efek. Nah, efek ini bagi itu tergantung dari cara kita berdakwah. Bisa saja efek ini berdampak positif ataupun efek ini bisa berdampak negatif. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.